Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas hands-on final ya, atau ya project final untuk mata kuliah jaringan komputer 2 tentunya, yang bisa dilihat di sini topologinya cukup kompleks teman-teman ya. Ini yang diberikan dosen saya, Bapak Imam Asrowardi. Nah, untuk penugasannya di proyek ini, jadi kita akan melakukan konfigurasi skala besar gitu ya, juga harus hands on gitu, tanpa editing, sesuai dengan topologi ini yang sudah ditentukan contohnya. Jadi sini topologi cukup kompleks, ada 4 region: Indonesia, Singapura, lalu Malaysia dan Hong Kong. Lalu juga di bagian ininya ada core network Polinela yang menerapkan layanan DHCP, DNS gitu. Untuk di bagian bawahnya ini, pada bagian bawah ini distribusi jaringan ke gedung kuliah gitu, yang menggunakan VLAN, inter VLAN routing, dan ada WPA2 enterprise. Jadi kita akan menggabungkan switching, routing, dan network service gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tahap pertama, karena ini akan saya bagi menjadi part-part ya, karena cukup lama mungkin kalau dalam satu video. Nah, sini yang pertama kita akan menyusun perangkat dan pengkabelan gitu teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pengkabelan dan penyusunan topologinya ya. Oke, yang pertama kita tambahkan router. Kita lihat di sini router 2911. Ada sorry 6 buah baris. Dan di sini terlihat kabelnya merah, jadi harus ada yang kita atur dulu teman-teman ya. Sini kita pasang dulu modulnya ini, HWIC ini ke sini. Sorry, matiin dulu ininya, routernya. Tambahin di sini keempat slot yang ada ini teman-teman ya. Modulnya GL HWIC 1GE. Nah, selanjutnya pasang tempat nyoloknya, yaitu GLC LH SMD ini ke semua port, gak apa-apa. Nah, udah gini teman-teman tinggal copy aja biar nggak ribet gitu ya. Seperti inilah ya untuk mentahnya. Oke, jadi yang diatur di sini karena kita copy tadi, otomatis di sini juga ada gitu. Oke, jangan lupa dihidupin, hidup hijau ya. Ini karena tadi mati semua. Oke, untuk yang baris bawahnya ini, nah kita tinggal blok gini, kita tinggal copy aja teman-teman. Jadi menghemat waktu gitu ya. Astaga, gimana sih?
Hmm, sih. Oke, di sini kita tinggal copy-copy aja teman-teman ya. Di bawahnya. Untuk region selanjutnya, region selanjutnya konfigurasinya sudah otomatis mengikuti yang ada kita atur di router pertama tadi teman-teman ya. Jadi nggak perlu makan waktu lama-lama gitu. Karena ada 4 region ya. Satu region ada 6, 12 router mungkin. Jadi kita akan hitung lagi. Nah, oke, ini masih mentah benar. Selanjutnya hmm, server ya. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit untuk modul-modul yang kita tambahkan tadi. HWIC ini untuk kayak cangkang atau slot tambahan gitu ya. Nah, jadi dia biasanya router bawaan Cisco ini portnya sedikit, cuman ada 3 port gigabit aja. Jadi kalau kita butuh banyak port untuk jaringan yang sebesar ini, jadi kita butuh port tambahan gitu teman. Kalau yang GLC tadi yang ini ya bentuknya untuk kayak colokan gitu. Ini dia ini adalah GLC ini kepanjangan Gigabit Interface Converter. Fungsinya sebagai penerjemah. Jadi kita mau pakai kabel kabel ini ya di sini nanti kabel fiber. Jadi butuh GLC ini teman-teman untuk penerjemahnya biar dikenal. Oke, lanjut ke selanjutnya di sini kita akan menambahkan server ada 4 server ya. Ada 4 server. Lalu mungkin saya akan memberikan tagging dulu teman-teman. Tag fill color. Kurang turun ya.
segini pas saya. Oke, menggunakan palet ini, draw rectangle. Oke, sorry. Oke, belum pas ya. Oke, begini cukup. Hmm, oke, selanjutnya bagian ini. Hmm, cukup memakan waktu cukup lama ini teman-teman ya, cuman buat ininya apa, untuk estetika juga kan. Oke, oke. Oke, selanjutnya lagi. Pakai warna ini aja ya.
Oke, selanjutnya ini ada bagian NAT overload. Bagian NAT overload. Mungkin kita hubungkan dulu masing-masing routernya teman-teman ya. Sini menggunakan kabel fiber. Ini sambungin dulu satu-satu. Selanjutnya dulu kita hubungkan ke bawah sini, ke bawah sini. Ini menggunakan kabel cross ya. Oke, selanjutnya ke sininya. Sebentar. Oke, ini selanjutnya
Kita mungkin akan mengkoneksikan tetangga dekat dulu ya. 4 jalur ini dari region 1 Indonesia. Oke, nanti kan jadi part satunya akan saya ubah lagi jadi sesuai seperti ini. Untuk praktiknya saja teman-teman ya. Region 1 kuning, region 1 ke sini ya. Oke, seperti ini. Lalu menyilang ke sini dari region 1 ke region 2 yang di bawah sini. Masih ke sini, sorry. Hmm, Oke. Lalu dari router yang di region 1 Indonesia ini ke atas ini. Sebentar. Lalu sini. Deketin dulu lagi ya. Oke, naikin sedikit. Hmm, Pilihan akan saya kerjain nanti teman ya. Ini ada kabel cross dari region 2 ke region 4. Hmm, Kita silangin dulu. Ke atas ini. Oke, silang seperti ini. Selanjutnya baru kita koneksikan yang jalur silangnya ini, 2 jalur utama ini menggunakan kabel cross ini ya. Kabel cross ke sisi kiri region 4
thread 00. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya baru kita koleksikan yang terdekat-dekat ini ya. Yang dekat ini. Oke. Ser. Kita hubungkan dulu. Sorry. Oke. Kita akan ngasih tag ini teman-teman ya. Nanti. Region 1 Indonesia OSP OSPF area area 0, dan ini IP-nya menggunakan network 172.16.1.0/24. Oke. Copy ini teman-teman, taruh sini. Ini kita tinggal ubah aja. Region 2 ini adalah Singapura ya. Singapura untuk ininya 2.0. Oke. Ya, kita geser ke sini. Region 3 ini adalah Malaysia. Dan 3.0. Lalu di sini juga jangan lupa ini adalah Hong Kong region 4. Hong Kong check area 0, IP-nya 4.0 ya. Nol. Oke, taggingnya mungkin segitu. Kita lanjut koneksikan dulu lagi menggunakan kabel fiber yang ini single mode teman-teman ya. Yuk,
bukan dari atas ke bawah ini. Bawahnya ada yang diagonal. Pakai kabel cross untuk yang diagonal atau silang ini ya. Selanjutnya dari atas ke bawah sini. Selanjutnya ke region 2 Singapura dulu. Dari region 1 Indonesia hubungkan ke sini. Oke, kita cobain diagonal dulu ya, kabel cross. Ribet parah ya, astagfirullahaladzim. Oke. Taruh dia ke bawah lagi, ke bawahnya lagi. Dari kiri, sisi kiri ini kita hubungin juga pakai kabel fiber. Oke, selanjutnya ke bawah seperti itu loh. Jadi mungkin pada video part 1 ini akan cukup untuk
visualisasiin aja sebenarnya. Nah, memo agar meminimalisir memori saya juga. Sorry. Lanjut kabel cross yang silang ini ya, belum. Ke bawah, silang, kabel cross. Dua region sudah, selanjutnya kita ke yang kanan, yaitu region 3 dan 4. Region 3 dan 4. Hmm. Oh, yang dari atas ke bawahnya. Lalu yang silang pakai kabel cross. Kabel cross. Ininya yang ke bawahnya.
Yang merah ini adalah kabel fiber teman-teman ya, perlu diingat agar tidak salah gitu. Nanti akan kita mungkin soal estetika bakal kita rapihin lagi gitu teman-teman ya. Hmm, oke, sudah untuk region Malaysia, lanjut ke bawahnya lagi, Hong Kong. Hmm, jadi dia saling nyambung menyambung gitu teman-teman. Oh, nyusunnya aja udah cukup makan waktu yang lama gitu. Terus jangan lupa yang menyilangnya ini.
Oke, baru lanjut ke kabel fiber yang di sini. Sorry. Ini seperti ini untuk koneksi dari 4 regionnya ya. Udah server. Oke, selanjutnya contoh dari gambar ke bawah. Di bawahnya di sini ada ini adalah public server untuk Polinela teman-teman ya. Oke, sini kita melanjutkan proses pembentukan topologi. Sebelumnya OBS saya mati otomatis teman-teman ya, karena penuhan dari penyimpanannya itu sendiri di sini. Nah, di C nya mulai penuhan, udah saya bersihin, udah membuat sampai sini. Nah, oke, ini saya juga sudah menyambungkan berbagai macam regionnya. Lanjut ke bagian bawah mungkin ya. Bagian bawah yaitu RGW Polinela ini ada public server. Sini sambungkan dulu yang ke bawahnya. Dari Ethernet aja ya. Pasal 01, 02, 03, 04, 04. Oke. Oh ya, sini belum yang ini tuh, bentar. Ke bawah ini. Oke, coba. Setelah proses penyambungan kabel ini, mungkin kita bakal ke itu ya, apa? Konfigurasi. Nah, yang penting kabelnya udah tersambung-sambung dulu gitu. Untuk pembentukan dasar dulu, pondasi, baru isinya. Oke. Dari yang ini menggunakan kabel cross. Sini kabel strap ya. Ini kabel strap pesanan 05 gitu, 01, 00, not overload ini ya. Kita buat dulu RGW polnya.
Oke, sudah. Sini, aduh, ini laptop ya, ini aja untuk area kampus ini mungkin nanti ya, data center. Oke, nah ini lanjutin ke bawahnya, ke distribution network dan server farm yang area putih ini. Yang bawahnya belum, karena saya sudah sadar OBS mati, saya matiin dulu. Oke, selanjutnya satu komponen 10 aja ya, ini ngikutin yang ini. Oke, selanjutnya ini menggunakan ini. Cross dari pas Ethernet 01 ke switch ini Ethernet 01 juga. Nah, ini pas Ethernet 02. Oke. Untuk ini selanjutnya ya, nambahin bulut-bulutan ini kayaknya kayak palet ini. Outline-nya hitam, no fill color. Oke. Saya lagi buat video maksud nanti dulu. Menambahkan palet ini mungkin seperti ini, menggunakan lingkaran ini seperti yang ada di sini ya. Tapi punya saya kurang rapi, nggak apa-apa lah. Nah, ini outline-nya hitam, no fill color, buatin aja sini. Nah, ini ya, mungkin yang besar ini saya hapus saja. Oke. Ini menandai sebagai link multi-layer switch. Oke, selanjutnya ini ke switch. Oke, mungkin hapus dulu ini. Nanti akan kita buat lagi. Kita sambungin ke server-server dulu ya. Server dari switch menggunakan kabel strike tentunya teman-teman. Copper strike through. Sini. 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 Begini lah ya untuk itunya. Oke, selanjutnya sini. Apa lagi
topologinya dari multi layer switch ke switch yang di area network access ini untuk memberikan ke gedung-gedung. Ke switch ini oke. Nah, di sini kita bentuk yang network aksesnya ini gedung-gedung Polinela, lalu ada VLAN gitu ya. Ini mungkin kayaknya DHCP nih. Oke. Jangan lupa di sini juga ada bagian lagi teman-teman. Di kanan ini adalah NAT overload. NAT overload di bagian sini. Biasanya diwarnai dengan warna orange ya. Ini akan kita sambungkan juga tentunya. NAT overload static routing floating point. Ini adalah klien PT atau institusinya, distribusinya. Oke, kita lanjut ke pembentukan bawah ini dulu teman-teman ya. Nah, bentukan yang di bawah ini untuk VLAN mahasiswa dan dosen ini ya. Oke, lanjut kita ke pembentukannya. Oke, kita lanjut di sini ya. Kabel-kabelnya dan pembentukan topologinya. Bagian bawah ini backbone ini bawah menggunakan kabel strap ya, terlihat di sini. Oke. Kita hubungkan dulu ininya. Kita kasih ini. Palet kotak ini biar nggak bingung ya. Tutup dulu. Lanjut ke bagian ini. Untuk aksesnya VLAN ini ada 3 PC 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 laptop dan PC laptop dan apa ini, home router ya, home router. Di sini ada laptop dan home router lagi. Oke, ini sama aja berarti, yang kita copy aja home router laptop. Ini PC teman-teman ya.
Sebentar, tutup. Saya buka dulu namanya, topologi pamungkas milik saya teman-teman. Astaga. Untung aja nggak kapus semua, ya Allah. Harus fokus benar teman-teman. Astaga, ngulang dari sini. Lanjut ke sini ya, yang pada wireless VLAN ini teman-teman. Oke, save dulu agar tidak hilang. Selanjutnya sini connect ke bawah menggunakan kabel cross. Sorry. Crossover ya. Satu sini juga 102 deh biar enak. Lanjutnya ke pembentukan perangkat-perangkat yang ada VLAN. Ini sepertinya di HCP gitu teman-teman ya. Kita zoom in dulu yang pada bagian ini. Nah, sini ada laptop, 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 home router dan laptop, home router dan PC ya. Home router. Home router ada di wireless devices. Kita kasih palet warna hijau. Ini bisa kita hapus dulu yang salah. Sharing sini. Oke. PC. Lanjut ke sininya. Sini ada laptop, laptopnya dua, lalu ada home router, kopikan dulu untuk di sini, tapi ini bukan, ini pakai PC yang hijau ya, yang ini end device PC. Lalu sini laptop. Oke. Untuk bagian yang kuning ini baru kita bisa kasih palet-paletnya, palet pembeda kuning boleh, warna kuning. Lalu di sini ada warna hijau muda.
sini ada warna kuning. Saya bisa pakai yang ini ya. Oke, nah baru kita susun perangkat-perangkatnya. Home, laptop. Oke, ini komputer. Laptop. Oke, kita hubungkan. Di sini terlihat pakai kabel strike dan portnya fast Ethernet ya. Oke, Cooper strike through. PC 0, fast Ethernet 0. Lanjutnya ke bawah sini lagi. Mungkin kita geser dulu. Nah, kabel strike lagi ke laptop. Internet 1. Selanjutnya ke sini. Kita geserin dulu deh. Oke, hubungin ke home router. Bebas portnya ya. Lalu ke PC. Oke ya. Selanjutnya ini kita bawa dulu ke sini karena di sebelah kanannya juga bakal ada nanti teman. Nah, ini pada switch sebelah gedung Z. Ini gedung X. Itu ya. Oke. Ini wait. Oke. Sudah. Mungkin bisa kita geser ke sini ya. Jangan lupa simpan. Oke, lanjut ke sebelahnya yang gedung Z ya. Gedung Z di sini. Oke, kita kasih pembatas dulu. Fill. Astaga.
Sip lah ya. Terus oke, ke sebelahnya lagi ini hampir sama kita susunnya, home router. Oh mungkin kita copy aja teman, kita copy aja bagian ini. Nice. Lalu yang ada dua laptopnya juga ya, ada dua laptop, ini ada dua laptop. Oh sini. Oke, balikin lagi ininya biar cantik gitu ya. Oke, lalu ke sebelahnya sini yang hijau, router, PC dan laptop. Oke, konekin aja sekalian. Oke, urutan aja gitu ya portnya. Lanjut ke yang satu home router dan dua laptop ya. Satu home router dan dua laptop, menggunakan kabel strap ke home router dan laptop. Oke, oke. Selanjutnya yang bagian ini lagi sama. Sama ya, terus si oke konekin ke switch yang ini sama PC nya juga, pas internet ke sininya bebas ya portnya, si warna. Oke, ini jangan lupa konekin juga satu ini ke switch ini, open ke laptop, satu laptop ya. Oke, nah seperti ini. Mungkin kita rapihin dulu, tergeser sini, geser ke sini. Oke udah ya. Lalu kita buat gini juga lah, warnanya jangan ini supaya merah aja kita, apa-apa. Aduh, lainnya sorry. Dan di sini juga.
Oke, bagus, sudah. Selanjutnya untuk bagian, oke, kita masukin teks ini dulu. Saya pakai Gemini buat linnya mana itu ya. Tugas project pamungkas buat make ini tugas project pamungkas itu ya. Ini tugas project pamungkas, ini adalah kayak ketentuannya gitu teman-teman ya. Selanjutnya ke kanan ini kita hubungin dulu kabel-kabelnya bagian NAT overload. Static routing, kembali lagi kita pakai single mode fiber. Dari sini maaf teman-teman, oke ke sini. Aduh, oh ini di sini belum kita install ya, belum kita tuh matiin dulu yang di awal, sorry teman. Kita hidupin lagi. Nah, untuk hemat waktu kita copy paste aja, kita keluarin dulu dari kotak itu. Hapus dulu, terus ada 4 ya, ada 4 router. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut kita koneksinya tadi. Oke, single mode fiber bebas portnya tuh. Nah, baru ada ya single mode fiber lagi. Oke, single mode fiber lagi. Sini masih ada yang ngilang lagi ya, bukan itu aja. Oke, yang ngilang ini sini tentunya cuma satu. Dari sini ke atas ya, ke multi layer switch yang di bagian putih ini. Switch
10 switch interface-nya oke. Astaga, benar-benar teman-teman, sumpah demi Allah dia ngulang lagi dia, astaga. Nah, tadi terakhir di video saya teman-teman ya, di sini yaitu ada kesalahan pada multi layer switch saya yang awalnya adalah apa, adalah 3560 yang seharusnya dia adalah 3650. Nah, ini yang saya salah adalah saya memasukkan ini. Tadi sudah saya record malah nggak ada, kehapus, astaga. Coy. Nah, ini ya. 3650. Nah, untuk teman-teman yang bingung misalnya kalau connect ke sini, boleh saya hapus dulu satu ya. Saya hapus dulu satu ini. Kita akan praktekkan lagi. Nah, hapus dulu untuk multi layer switch-nya ya. Biar fair ya. Nah, kalau untuk ini teman-teman gampang kok, tinggal copy paste aja gini. Nah, dah kan. Jadi saya hapus dulu ya, buat nyontohin copy paste nya. Nah, teman-teman pakai yang 3650. Lalu di sini teman-teman tambahin modulnya AC power supply. Dan untuk port untuk nyolokin kabel fibernya di sini yaitu GLC LH SMD. Masukin di sini. Nah, kalau satu yang udah jadi, tahu kan? Nah, jadi kita tinggal copy paste aja. Sini. Nah, gampang kok teman-teman. Selanjutnya kita koneksiin pakai single mode fiber. Nah, pilih yang itu ya. Nah, ini portnya Gigabit Ethernet 111 seperti contoh dari Pak Imam ya, kan sama 111. Oke, lanjut koneksi selanjutnya yang dari sini satu semua ya, single mode fiber 10 aduh, satu. Oke, ini tinggal dirapihin, lalu sambung ke sini, menggunakan kabar Cooper crossover 101 Fasternet 1 102 Fasternet 1 101 Fasternet 1 102 Fasternet 1 101 Fasternet 1. Ini juga ke sini. Tadi saya udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat OBS ya, nggak taunya menitnya 00, nggak jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada aja. Nah, sini sudah sama ya. Ctrl S dulu.
Oke, ini juga penamaan VLAN-VLAN-nya sudah saya beri nama, tag-tagnya. Nah, pada video part 1 ini mungkin hanya berisi saya menyusun topologi region 1 sampai 4 gitu teman-teman ya. Aduh, ini salah. 1 region 2 region 2 ini region 3 Malaysia, region 4 nya Hong Kong, region 4 Hong Kong. Oke, sini juga udah saya konekin semua teman-teman ya. Nah, sini mungkin pada bagian ini sorry, yang dari switch ke router pakai kabel strike ya. Ini. Ini teman-teman ya, secara garis besar untuk penyusunan topologinya sudah juga, tag-tagnya dan penamaan sudah saya lakukan pada video part 1 ini. Mungkin itu saja kegiatan yang saya lakukan. Untuk next pada part 2 mungkin saya akan melakukan yang lebih kompleks, yaitu konfigurasi seluruh perangkat yang ada di sini, yaitu pada region 1, region 2, 3 dan region 4 Hong Kong gitu. Sini saya dibantu oleh Gemini tentunya ya. Kalau nggak ada dia, aduh susah. Nah, oke, sepertinya untuk penyusunan topologi sudah hampir sama ya, seperti contoh milik dosen saya. Oke. Nah, oke ya. Terus ada 3 server. Ini adalah Zero Trust Core Network, not overload juga. Lalu bagian ini distribution networknya. Lalu di sini adalah pembagian jaringan ke gedung, misalnya ini gedung X, lalu di sini gedung Z gitu ya. Oke, mungkin untuk part 1 video pembentukan topologi dan penyambungan masing-masing kabel ke portnya masing-masing teman-teman ya, pemilihan port yang tepat, lalu pemasangan modul ke router, multilayer switch juga kita pelajari di sini agar dia terpasang gitu, bisa berhasil kecolok. Jadi untuk masalah colok ini aja kita perlu detail gitu ya, nggak bisa asal-asalan langsung colok aja, karena di router misalnya tadi ada yang perlu kita tambahin, yaitu model HWIC sebagai rumah atau cangkang untuk memasang tempat port interface GLC LHSMD ini buat agar bisa memakai kabel fiber gitu ya. Untuk multilayer switch juga sama, kita perlu GLC LHSMD ini. Oke, mungkin pada part 1 sampai situ saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.